Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor YIN Palangkaraya, yang terhormat Wakil Rektor YIN Palangkaraya, yang terhormat Sivitas Akademik Palangkaraya, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji YIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Hamidi, alamat Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor induk mahasiswa 25426730356. Saya bertugas di MTS Al-Huda 1, alamat Lembung Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 7 MTS Al-Huda 1 Putri dengan materi pelajaran fikih dengan pembahasan sholat Jumat. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Iya. Baik, saya absen dulu ya, satu persatu. Aidatul Mufidah hadir ya. Ifadatul Tafsilah Iya. Fatimatus Zahra Himdatul Jannah Iradatul Khairiyah Izzatul Afkarina Izzatul Mutmainah Jannatil Al-Faqa Layatus Safira Laini Ulta Lutfiana Samira Maulidatul Hasanah Nurul Aliyah Tartila Wardatul Hasanah Zamratul Naimah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan tugas pelajaran fikih kelas 7 ya, dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
Baiklah anak-anak, setelah kita membaca doa bersama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat fardu. Masih ingat sholat fardu ada berapa? Masih. Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan 1, 1. 2, 3, 4, 5. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Kemarin sudah dijelaskan sholat fardu itu ada 5. Sekarang itu jelaskan tentang sholat Jumat. Kenapa? Meskipun perempuan harus tahu bahwasanya sholat Jumat itu penting, karena sampean itu ketika berkeluarga, sampean itu harus menasihati kepada keluarganya sampean. Seumpamanya keluarga sampean itu tidak tahu bahwasanya sholat Jumat itu bagaimana, maka karena sampean yang tahu mempunyai ilmu sampean, keluarga sampean tidak mempunyai ilmu, maka sampean wajib menasihati. Sebelum jauh saya menerangkan tentang sholat Jumat, saya akan menanyakan tentang sholat Jumat. Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Coba. Sholat Jumat adalah sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Bagus. Terus ada lagi yang tahu? Saya, Pak. Sholat yang didahului 2 khutbah. Ya, bagus. Baiklah, saya akan melanjutkan poin penting yang 5 ini. Yang diantaranya yaitu yang pertama kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kedua, nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. Yang ketiga, ketentuan sholat Jumat. Yang keempat, ketentuan khutbah Jumat. Terus yang kelima yaitu praktek khutbah Jumat. Yang pertama yaitu 1, yang mana kewajiban melaksanakan sholat Jumat, yaitu sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain. Kewajiban sholat Jumat didasarkan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Jum'ah ayat 9. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut dengan sengaja atau
menutup hatinya, Allah akan menutup hatinya. Jadi tidak boleh sampai 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat. Terus yaitu hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah menyebutkan hari Jumat sebagai raja dari segala hari. Berarti paling bagusnya hari yaitu hari Jumat. Paham? Alhamdulillah. Setelah selesai sholat Jumat yang tadi, maka kita beralih pada nilai-nilai positif sholat Jumat. Yang mana nilai-nilai positif dalam Jumat yaitu antara lain sebagai berikut, ada 7. Yang 7 ini, yang pertama yaitu menjalin persatuan dan kerukunan sesama muslim. Apabila tidak bersolat Jumat, orang-orang kan tidak menjalin rukun kepada orang muslim. Kenapa? Karena tidak bersatu di dalam masjid tersebut. Terus yang kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Ini memberikan penghargaan, yang mana penghargaan tersebut penghargaan tersebut ada yang miskin, ada yang kaya, itu tidak dibedakan, sama asalkan orang Islam. Terus yang ketiga, selalu mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena kenapa? Kalau orang itu tidak sholat, maka hatinya tadi sebanyak 3 kali tidak sholat berjumat, hatinya tertutup. Maka kita harus sholat Jumat. Karena sampean itu perempuan, karena sampean itu pasti mempunyai keluarga, kemudian hari sampean yang muslimnya. Kalau keluarganya sampean itu tidak tahu, maka sampean wajib menasehati. Terus yang keempat, meningkatkan rasa syukur kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah karena sholat. Bila tidak sholat berarti tidak syukur. Lebih-lebih hari Jumat. Hari Jumat itu mengganti sholat rukun yang lima waktu. Terus yang kelima, sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Ini sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Semuanya sampean cuma bekerja terus, tidak sholat. Sholat itu bekal sampean, saya dengan sampean untuk masuk surga. Terus yang keenam, melatih seseorang untuk hidup berdisiplin. Berdisiplin. Sebab itu ada nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. Melatih seseorang untuk hidup berdisiplin. Terus yang ketujuh, sholat Jumat dilakukan 1 minggu satu kali. Sholat Jumat itu dilakukan pada hari apa? Hari Jumat. Kalau minggu tidak ya? Tidak. Selanjutnya yaitu kita memperdalam tentang ketentuan sholat Jumat, yang mana sunnah sholat Jumat adalah hal-hal yang apabila dilaksanakan akan menyempurnakan sholat Jumat. Adapun yang termasuk sunnah sholat Jumat adalah sebagai berikut. Di dalam sunnah sholat Jumat yaitu dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mandi sebelum sholat Jumat. Ini sunnah bagi laki-laki sebelum melaksanakan sholat Jumat, yaitu mandi sebelum sholat Jumat.
untuk pergi ke masjid sebelumnya kita harus mandi. Terus yang kedua itu menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih utama yang berwarna putih. Itu yang paling utama, warna putih. Apabila seumpamanya bagaimana kalau seumpamanya tidak memakai pakaian yang putih? Tidak apa-apa, cuma sunnah ini. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan Tidak mendapatkan siksa. Terus memotong kuku dan mencukur kumis. Memotong kuku dan mencukur kumis sebelum berangkat masjid itu memotong kuku, seumpamanya kukunya panjang terus hitam dipotong dulu. Itu mendapatkan sunnah. Terus yang seterusnya yaitu memakai wangi-wangian. Yang wangi-wangi dibakar. Terus seterusnya yaitu setelah sampai di masjid, sebelum duduk hendaknya melaksanakan sholat tahiyat masjid. Ada yang tahu yang disebut tahiyat masjid itu bagaimana? Ada yang tahu ya? Terus banyak membaca Al-Quran, zikir dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam masjid itu membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Terus diam dan tenang saat khatib berkhutbah. Diam ketika khatib berkhutbah, diam, bukan bicara ini itu. Tidak boleh. Itu kalau ingin sampai itu mendapatkan sunnah, maka sampean diam sampean membaca Al-Quran atau berzikir. Bagian yang terakhir yaitu ketentuan khutbah Jumat. Pengertian khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung wasis atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Jadi khutbah itu ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat khutbah Jumat itu ada yang satu, yaitu khutbah harus disampaikan pada waktu zuhur. Tidak boleh jam 7 pagi berkhutbah, tidak boleh. Seumpamanya asar, tidak boleh. Maka khutbah itu harus disampaikan pada waktu zuhur. Yang kedua, khatib harus berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu harus berdiri. Apabila semuanya tidak mampu, tidak apa. Baik, ini diusahakan tapi bagi yang mampu. Terus duduk di antara dua khutbah dengan istirahat sebentar. Duduk di antara dua khutbah dengan istirahat sebentar. Terus yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar seperti apa yang disebut hadas besar? Seperti ya, itu. Terus yang kelima, khatib harus menutup aurat. Khatib itu harus menutup aurat. Tidak boleh kalau tidak menutup aurat. Seterusnya yaitu suara keras agar dapat didengar oleh jamaah. Ini Pak cuman bagaimana ya? Harus keras biar jemaah itu mendengarkan yang baik. Terus yang ketujuh, khutbah harus dilakukan pada bangunan yang dipakai untuk sholat. Khutbah harus dilakukan pada bangunan yang dipakai untuk sholat. Yang tadinya itu berturut-turut antara khutbah pertama dan kedua. Yaitu ketentuan khutbah Jumat, yaitu ada rukunnya.
rukun khutbah Jumat. Khutbah harus memenuhi rukunnya. Jika tidak, batallah khutbahnya. Yang satu yaitu rukun khutbah ada 6, dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kedua khutbah. Membaca puji-pujian apa terserah. Yang kedua itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di kedua khutbah. Syahadat tahu sampaikan syahadat? Iya. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat kepada diri sendiri dan juga jemaah agar bertakwa kepada Allah. Berwasiat dan harus bertakwa kepada Allah. Terus yang kelima membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Yang terakhir itu mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Inilah ketentuan khutbah Jumat. Anak-anak, saya sudah mulai tadi menjelaskan tentang sholat Jumat. Kita bisa menonton video tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran PAI kelas 7. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat sering disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun 2 kali, melainkan bahkan setiap pekan, yakni pada hari Jumat. Hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam atau tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Keistimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada Kahfi Day atau hari baca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Kemudian pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu zuhur dan didahului dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi apabila waktu sudah menunjukkan siang hari atau mendekati waktu zuhur, maka sebaiknya kita segera untuk meninggalkan semua aktivitas kita, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Adakah ketentuan tentang sholat Jumat? Tentu saja ada. Ketentuan sholat Jumat antara lain ada syarat wajib dan syarat sunnah. Syarat wajib diantaranya adalah beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, yaitu tidak gila, laki-laki, perempuan tidak wajib, kondisi sehat, dan menetap atau bermukim. Nah, apabila kita telah memenuhi kriteria di atas, maka kita wajib mengikuti sholat Jumat. Sementara syarat sahnya antara lain dilaksanakan di pemukiman, tidak di hutan atau tempat-tempat yang tidak menjadi pemerintah, kemudian dilaksanakan secara bersama minimal 2 atau 4 orang,
Pendapat terkuat minimal 2 orang sudah sah untuk dilakukan. Yang ketiga, dilaksanakan waktu dulu, juga didahului dengan 2 khotbah. Maka jika sholat Jumat kita telah memenuhi syarat di atas, maka sholat Jumat kita sudah dianggap sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ketentuan sholat Jumat tersebut, ada juga yang namanya sunnah berkaitan sholat Jumat. Apa saja itu? Pertama, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, atau mandi di pagi hari diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi yang tentunya tidak mengandung alkohol, potong kuku, menyegerakan menuju masjid. Kemudian jika setelah sampai di masjid melaksanakan tahiyatul masjid. Sembari menunggu khotbah dimulai, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran atau memperbanyak doa atau sholawat. Nah, itulah tadi tentang sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Apakah hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pahala dari sholat Jumat? Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Tentu saja boleh. Ya, Ibnu Munzir dalam kitab Al-Judid Jemaah mengatakan, mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang menghadiri Jumatan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sebaginya. Artinya dia tidak perlu mengulang untuk sholat zuhur. Namun perlu diketahui bahwa untuk seorang perempuan lebih afdal sholat zuhur di rumah. Kemudian ada hal-hal yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, yakni yang dikhawatirkan dapat menularkan atau sakitnya itu menghalangi kita menuju ke masjid. Kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, atau juga dalam perjalanan atau musafir. Maka ketika orang yang dalam keadaan ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Nah, itulah tadi tentang berbagai hal berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga semakin kita paham, kita semakin mendapat banyak barokahnya. Untuk video berikutnya, kita akan bahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, saya akan menyimpulkan mulai yang tadi yang sudah diterangkan. Itu yang pertama, sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Itu sholat Jumat itu dasar hukum sholat Jumat surat Al-Jumu'ah ayat 9. Terus yang kedua yaitu syarat wajib sholat Jumat muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan orang sakit, mukim, dan bukan musafir, dan orang yang tidak ada udzur atau halangan yang meninggalkan menghadiri Jumat. Kalau tidak ada udzur berarti harus hadir. Terus syarat dan sah sholat Jumat diselenggarakan di dalam satu tempat atau tempat tinggal, baik di kota maupun di desa, dilaksanakan pada waktu zuhur dengan berjemaah dan dikerjakan setelah 2 khutbah. Terus rukun khutbah Jumat, hamdalah, sholawat Nabi, wasiat untuk takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya, dan berdoa untuk umat Islam. Itu tulisannya itu adab sholat Jumat, mandi sebelum pergi masjid, berpakaian rapi, bagus, memakai wangi-wangian, terus memperbanyak zikir dan berdoa, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad atau membaca Al-Quran. Sebelum imam naik mimbar, mendengarkan khutbah dan sebagainya. Mungkin itu sebagai rangkuman tadi. Selanjutnya yaitu bisa mengerjakan di rumah ya, karena waktunya sudah
tidak ada dompet, maka saya akan memberi soal bisa dikerjakan di rumah pakai Google Form. Saya akan kirim nanti beras sampean itu saya akan kirim untuk masuk ke Google Form tersebut. Bisa menggunakan sampean ini soal evaluasi pembelajaran tinggi kelas 7. Sampean di situ bisa mengisi nama kelas. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini nama kelas. Nah, ini diisi nama. Ini terangkan melihat sampean itu nama siswa diisi sesuai nama sampean. Terus kelasnya di sini ada kelas 7 putra dan putri. Maka sampean dan putri, maka diklik putri. Itu cara mengerjakan soal sampean ini. Ya, di Google Form tersebut. Ini cara mengisi. Seumpamanya Siti Tartila. Siti Tartila. Nah, ini sudah kan? Siti Tartila. Terus tadi ke bawah kelasnya. Sampai kan kelas putri kan? Kelas 7 putri, maka ini dicentang. Putrinya dicentang. Langsung berikutnya. Nah, masuk sesudah berikutnya, maka sampean ini di sini pilihlah jawaban A, B, C dan D. Di bawah ini yang menurut Anda paling benar. Nah, di sini contohnya ini, sholat Jumat dilaksanakan secara berjemaah sebanyak titik 2, sebanyak berapa titik rakaat. Tinggal memilih. Soalnya di sini A 2, B 3, C 4, D 5. Terus ini yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan pada hari titik-titik. Tinggal memilih, dicentang oleh sampean ini. A Senin, B Rabu, C Jumat, D Minggu. Terus yang nomor 3, baiklah, setelah sampean sudah selesai mengerjakan ini, kan di sini di bawah ada bacanya kirim. Sesudah selesai sampean bisa dikirim. Terus nilai tersebut yang sampean jawab itu masuk kepada saya. Saya akan menilai sampean nanti ketika sudah mengisikan pilihan ganda ini. Sampean itu menggunakan Google Form. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya untuk masuk. Paham? Bagaimana paham? Sudah sampai di sini pelajaran dari Bapak. Semoga apa yang dipelajari mulai tadi itu sampai akhir ini semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin. Mungkin sampai di sini pelajaran dari saya, dari Bapak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang dipelajari mulai tadi sampai selesai ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Semoga minggu datang kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita berdiri berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin.
ini ya pelajaran kami. Semoga menjadi yang nafi dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.